Bapa yang baik, Bapa yang kami imani, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami mensyukuri penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah melewati banyak hal Tuhan, kami melihat kuasa dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami untuk boleh selalu melegakan kami dalam setiap kesulitan, keruwetan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan berkelanjutan bahkan sampai detik ini, sampai saat ini dalam persekutuan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Oleh berkat penyertaan-Mu buat gereja-Mu Tuhan, Kau sudah menambahkan umur yang baru, ada harapan Tuhan, ada semangat. Biarlah Kau boleh selalu memperlengkapi kami, setiap pelayan bahkan jemaat, dalam setiap pergumulan, cita dan harapan kami. Dahului kami dalam segala hal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami juga mau menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang masih mengikuti ibadah ini melalui media online kita. Bagi kita yang masih harus terus melewati perawatan, juga bagi yang masih isolasi sekarang, mudah-mudahan kita tidak kehilangan semangat, kemudian selera, bahkan juga kesabaran untuk melewati hari yang masih akan Tuhan berikan kepada kita. Pada saatnya kita boleh kembali bersekutu dan beraktivitas kembali. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita di syukuran gereja kita di umur yang sudah Tuhan kasih 11 tahun. Saya mau bacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat 13 ya. Roma pasal 8 ayat 8, Roma pasal 10 ayat 8 sampai 13. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hidupmu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan kita pagi ini adalah satu penegasan. Satu penegasan dari seorang hamba Tuhan yang pernah melakukan banyak hal, bahkan yang tidak Tuhan sukai, yang Tuhan tidak senangi, yaitu Paulus. Jadi kita bisa melihat ini adalah bentuk daripada kejujuran, bentuk daripada bagaimana seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus ini mampu untuk kembali kepada sesuatu yang dia yakini adalah benar. Kita tahu bagaimana latar belakang Paulus ketika dia harus melakukan apa yang Allah tidak senangi kepada dia. Dia menghabisi orang-orang percaya. Nah, kemudian dia menemukan satu langkah yang luar biasa, yaitu satu kebenaran yang dia tidak pernah dia tidak pernah yakini, bahkan dia tidak pernah pahami sebelumnya. Nah, kemudian ketika dia menemukan kebenaran itu yang luar biasa, dia mampu meninggalkan semua yang pernah dia pahami, semua yang pernah dia lalui. Dan dia bukan seorang biasa, kita tahu ya. Dia seorang yang luar biasa, bahkan ahli, mampu, bahkan pakar di bidangnya.
Nah, jawaban iman yang menjadi renungan pagi ini mau mengingatkan kondisi yang dihadapi oleh Paulus pada saat itu. Apa yang dialami adalah bagaimana sikap orang yang mengklaim diri, yang menyatakan diri sebagai orang yang sudah memiliki agama, yang sudah percaya kepada Allah, bahkan diyakini, masyarakat yang saat itu meyakini bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka terus akan lakukan itu, mereka yakini adalah satu kebenaran. Satu kebenaran, bahkan itu adalah akumulasi daripada semua ketaatan-ketaatan yang sudah mereka lakukan. Bahkan sangat diyakini tidak ada yang boleh tertinggal dengan semua bentuk ketaatan-ketaatan itu. Bahkan salah satu hal yang kita sangat pahami adalah salah satu bentuk ketaatan itu adalah ketika orang-orang Yahudi giat melakukan apa yang mereka yakini, mereka melihat ketika ada yang melakukan sesuatu hal seperti yang mereka tidak lakukan, itu adalah kesalahan. Itu adalah bentuk ketidaktaatan. Nah, Paulus harus koreksi, dia melihat ada semangat di tengah-tengah bangsa itu, ada semangat yang menjurus pada arah yang tidak benar, bahkan kepada sesuatu yang salah. Salah satu contoh itu soal Sabat. Ketika sudah ditetapkan, sebenarnya seberapa jauh seseorang itu boleh berjalan pada hari Sabat. Ketika melewati jarak yang sudah ditentukan, itu sesuatu yang tidak boleh. Itu tidak taat. Bahkan sudah ditentukan makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi pada hari Sabat dan yang boleh dikonsumsi. Bahkan yang paling sangat-sangat jeli adalah sampai sejauh mana langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk merawat seseorang yang sakit. Artinya sampai sejauh mana pasien ini tidak menjadi semakin buruk. Cukup hanya di situ. Untuk langkah selanjutnya bagaimana dia supaya semakin lebih baik, itu tidak boleh. Nah, kita bisa bayangkan itu adalah sedikit dari beberapa hal yang sudah ditentukan dan sudah harus menjadi garis. Nah, kemudian itu menjadi satu ketaatan yang luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana mengevaluasi seperti ini? Bagaimana mengoreksi keadaan seperti ini? Bahkan ketika ketaatan yang dilakukan itu adalah bentuk daripada pemahaman bahwa itulah kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian ada tingkatan kelas, ada masyarakat yang baik itu sebelah kanan, masyarakat yang tidak baik itu sebelah kiri. Kemudian yang di tengah-tengah adalah masyarakat yang hanya perlu satu langkah lagi untuk kebaikan, kemudian dia akan digeser ke kanan menjadi masyarakat yang baik. Kita bisa bayangkan sistem seperti itu masih dihidupi, Sebenarnya sampai saat ini masih ada yang memelihara hal-hal seperti itu. Dalam pertumbuhan keimanan kita, dalam pertumbuhan kehidupan rohani kita, memang perlu evaluasi, tapi kita tidak akan mengatakan itu menjadi sesuatu yang terburu-buru, kita mengatakan itu sesuatu yang salah, tapi itu bisa kita katakan sesuatu yang tidak dewasa gitu, tidak dewasa. Kenapa? Karena sedikit pun pemahaman seseorang mengatakan bahwa ketika dia melakukan sesuatu, itu adalah bagian daripada aset, itu adalah bagian daripada andil, itu adalah bagian daripada kebolehan, kemampuan dia, itu sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang tidak benar. Nah, oleh karena itu kalau Paulus katakan di sini, kebenaran karena iman, tentunya ini membuka dan menjungkir balikkan pemahaman mereka saat itu yang mencoba membuat kasta-kasta, perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat saat itu. Bahkan sesuatu yang sulit untuk mengatakan bahwa keselamatan itu adalah milik semua orang. Semua orang wajib, semua orang bisa diselamatkan. Pada saat pemahaman mengatakan bahwa tidak mungkin orang lain bisa diselamatkan karena mereka tidak mengenal
norma, aturan, kaidah yang kami miliki sampai saat ini. Saudara-saudara, hari ini kita bicara anugerah, berkat, kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Ini yang mau ditekankan oleh Paulus dalam renungan kita pada pagi ini. Jadi tidak cukup hanya, ya oke kita percaya, kamu percaya Tuhan, kita percaya gitu. Ya. Tapi apa yang mau kita tidak lanjuti untuk memfollow up kepercayaan kita itu, yaitu dengan kesaksian kita. Ya. Oleh karena itu, tidak mungkin orang percaya itu akan selalu berdiam diri, tidak melakukan satu hal atau dua hal, tapi orang percaya kemudian dia menindaklanjuti kepercayaannya itu dengan kesaksiannya lewat mulut, lewat bibir. Nah kemudian dia akan membangun kepercayaan dan sikapnya itu, bagaimana dia akan terus memperbaiki hubungannya dengan Allah, kemudian dia terus akan memperbaiki hubungannya dengan sesama. Jadi tidak boleh ada yang mengklaim seakan-akan cukup hanya bagaimana hubungan saya secara vertikal, tapi dia akan terus mempergumulkan bagaimana hubungan saya secara horizontal kepada semua orang. Saudara-saudara, kalau dengan ulang tahun kita yang 11 ini tentunya dengan periode yang dimiliki oleh HKBP 4 tahun periode, tentunya ada 3-4 kepemimpinan yang sudah kita lalui, yang memiliki warna tersendiri, dan kita boleh melihat bahkan menikmati warna daripada periode-periode yang sudah terjadi. Nah kemudian kita masuk dalam perenungan sebagai pelayan, sebagai jemaat untuk melihat bagaimana kita menikmati pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat saudara-saudara, di epistel yang sudah dibacakan oleh Inang Sintua tadi, jelas mengatakan kepada kita di epistel itu, ya, mari kita lihat bahwa memang harus ada kejujuran dari setiap pribadi untuk melihat bahwa kehidupan yang dia jalani ini adalah satu renungan yang bisa dibaca oleh semua orang, bisa terlihat oleh semua orang. Sadar atau tidak sadar kita bahwa kehidupan kita ini adalah satu renungan. Oleh karena itu kita nggak mau supaya renungan itu menjadi renungan yang nggak bisa dibaca, renungan yang kabur gitu. Karena orang nggak bisa menangkap pesan. Kita mau supaya kehidupan kita ini menjadi satu renungan. Nah sebagai persekutuan, kita juga mau bahwa persekutuan kita menjadi satu renungan yang bisa dibaca oleh semua orang. Dengan kesaksiannya, ya, dengan diakonianya, dengan persekutuannya, supaya bisa ditangkap, tapi bukan hanya ditangkap, kemudian orang menikmati dan ikut masuk dari renungan-renungan yang bisa terbaca tadi itu. Oleh karena itu kita akan tetap mempergumulkan untuk menikmati anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Bahkan ketika kita melihat bahwa tidak ada perbedaan itu, seperti yang dikatakan di ayat 12 tadi itu, karena Allah yang satu itu adalah Allah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tidak ada yang mengklaim bahwa seruannya yang lebih dominan, karena semua akan berseru kepada Tuhan dengan mulut, dengan bibir. Nah kemudian dia akan mengaplikasikan seruannya dengan kebersamaannya dengan orang lain. Oleh karena itu memang sesuatu yang tidak mudah saudara-saudara untuk bagaimana kita mau memperkenalkan Yesus yang kita imani ini kepada orang lain gitu. Bahkan kita yakini lewat mimbar ini juga itu bukan sesuatu yang maksimal untuk mencoba, ya inilah Yesus itu. Inilah Tuhan yang saya imani itu, kalau interaksi kita belum seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau saya katakan menjadi renungan, biarlah jadi renungan yang hidup gitu. Pribadi kita, keluarga kita, persekutuan kita, bahkan di dunia kerja kita juga, orang bisa membaca bahwa kita adalah renungan yang hidup. Bapak Ibu,
dengan jujur kita melihat bahwa biarlah kita akan terus mengejar mimpi kita, ya. Bahkan kita akan selalu melihat ke depan, berorientasi ke depan untuk melihat apa cita dan cinta itu, apapun harapan kita, sebesar apapun harapan kita, walaupun kita sadar betul bahwa sudah banyak yang kita lalui, sudah banyak yang kita lewati, bahkan itu akan menjadi peringatan kepada kita, apapun yang pernah kita lewati, kita pernah jatuh bangun, dan itu semua dengan kejujuran kita mau katakan bahwa kita punya kelemahan, terbatas, dan cenderung tidak mampu. Memang hanya orang-orang yang seperti itu yang mampu untuk mensyukuri anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan kita melihat kita bisa lewati karena kuasanya, belas kasihnya, anugerahnya. Kita bisa lewati. Sehingga tidak ada sedikit terselip pun di situ andil, usaha, dan lain sebagainya. Kita yakini bahwa itu sesuatu yang tidak mudah. Ya. Supaya kita tidak akan pernah mengklaim bahwa kita sudah berinvestasi di dalam satu persekutuan. Ya, itu enggak boleh. Biarlah orang menikmati itu, tapi kita tidak akan pernah berteriak mengatakan bahwa kita berinvestasi dalam satu sejarah yang pernah kita lewati. Itu enggak boleh. Ya, saya mau pastikan sebagai pelayan itu enggak boleh. Walaupun kita pernah berinvestasi di tengah-tengah satu persekutuan yang pernah sulit, yang pernah bergumul, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Bahkan itu sesuatu yang sebenarnya hampir nggak ada manfaatnya gitu. Masa lalu, biarlah itu menjadi kenangan. Bahkan gereja kita dengan masa lalunya. Kemudian kita di kekinian dengan kenyataan. Kemudian kita punya masa depan dengan harapan yang kita yakini tidak boleh terlepas, tidak boleh terputus. Ya, masa lalu, kekinian, dan masa depan. Bahkan dalam kekinian ini, kita akan selalu menatap masa depan dan tidak akan pernah melupakan masa lalu itu. Sulit loh Bapak Ibu kalau kita cepat-cepat melupakan masa lalu. Gak ada masalah, ya. Dalam arti gak boleh juga untuk selalu bahkan cepat-cepat melupakan masa lalu, nggak boleh. Karena masa lalu itu mengingatkan kita bahwa kita pernah nggak mampu, kita pernah nggak bertenaga, kita pernah sulit, tapi ternyata kita dibawa dengan kekinian dan kemudian kita menikmati kekinian itu dan kemudian kita menatap masa depan dengan cita dan cinta yang pernah menjadi mimpi kita di masa lalu. Kemudian itu dalam bentuk syukuran. Itu epistel kita itu. Bahkan dalam epistel itu dikatakan, ya sudah kasih yang terbaik katanya. Hasil pertama, ya. Jadi kita kan selalu ajarkan ya Bapak Ibu, kita selalu ajarkan kepada anak kita itu, kepada keluarga kita, molo ngakari joho, gaji pertamamu itu kasih untuk Tuhan. Kasih ke gereja. Kita selalu ajarkan itu. Kenapa? Karena dia akan mengawali sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Kemudian dia akan melihat itu sebagai karya Tuhan dalam kehidupan dia. Demikian juga renungan kita, Bapak Ibu, di ulang tahun gereja kita, ya, di umur yang sudah 11 tahun ini. Ya, sebenarnya dari segi umur itu kalau menikmati persekutuan, saya pikir kita sudah di angka di atas angka 11 gitu. Untuk tarik garis sebenarnya untuk umur gereja itu kan sebenarnya kalau di kita HKBP ini awal daripada pembaptisan pertama sekali. Ya, kapan ada pembaptisan di persekutuan itu umur daripada biasanya ditarik dari situ. Ya, jadi makanya saya melihat sebenarnya bukan dalam arti bangunan, tapi kapan persekutuan ini pernah diawali gitu. Nah tentunya kita akan lebih jujur untuk melihat itu semua.
Dan saya katakan tadi, tidak boleh ada penggalan sejarah. Jadi seandainya kita mau buat sejarah gereja kita, saya pikir itu sesuatu yang tidak mudah, karena kita akan melihat bahwa di situ ada sesuatu hal yang kita tidak boleh lupa, sedikit pun ya, tidak boleh lupa. Karena Tuhan aja nggak pernah lupa sama kita. Kenapa kita melupakan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita aja yang cenderung lupa. Bahkan ini yang mau dipastikan oleh Paulus kepada masyarakat Yahudi pada saat itu. Ya. Walaupun mereka sangat getol dengan ketaatannya itu, memelihara itu, nah Paulus ingatkan, gak ada yang mampu untuk melakukan itu dengan sempurna. Oleh karena itu kita akan bertanya, salah ketaatan? Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah dengan ketaatan. Tapi ketika kita meyakini ketaatan kita itu sebagai satu kebenaran, itu yang salah. Kita akan terus menjadi pribadi yang taat dengan tanggung jawab kita, dengan pekerjaan kita, dengan apa semua kita. Tapi ketika kita yakini itu menjadi suatu kebenaran, nah sedikit lagi kita akan naik kepada satu klaim mengatakan bahwa kita adalah orang yang benar. Itu yang tidak boleh. Itu yang mau dipastikan oleh Paulus ketika dia mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jadi bukan hanya dengan seruan-seruan seperti yang dilihat saat itu, tapi dengan seruan-seruan kita. Nah, bentuk daripada seruan kita itu adalah ketika kita akan selalu berpikir dan merenungkan dan memastikan keberpihakan Tuhan dalam kebaikan kita. Ya, dalam keberpihakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sedikit kita memang harus lebih jujur gitu. Bagaimana memastikan keberpihakan Tuhan dalam keseharian kita, keberpihakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesulit apapun itu, serumit apapun itu. Kita harus mampu melihat keberpihakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang mungkin sering kita katakan, sepertinya Tuhan tidak berpihak dalam kehidupan saya. Itu sesuatu yang tidak boleh. Karena kita mau pastikan keberpihakan Tuhan bukan hanya ketika kita mengalami suka, tapi ketika kita juga dalam soal-soal duka, pergumulan, cobaan, kita harus bisa melihat keberpihakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kalau Tuhan berpihak, kenapa cobaan ini gak selesai-selesai gitu kan? Mungkin kita tanyakan, apakah kita sadar bahwa ketika kita masih memiliki power, masih memiliki semangat, masih memiliki kesabaran untuk melewati masa-masa sulit itu, apakah itu tidak bisa kita pastikan bahwa itu adalah bentuk penyertaan Tuhan, bentuk keberpihakan Tuhan dalam kehidupan kita? Sampai saat ini. Nah oleh karena itu memang untuk memastikan keberpihakan Tuhan itu, kita akan selalu mengevaluasi. Dan saya pikir itu sesuatu yang sangat membangun semangat kita Bapak Ibu ya. Untuk memastikan anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan. Bentuk yang paling konkret adalah ketika kita mau mengevaluasi semuanya. Ya. Bahkan ketika kita mau juga mengevaluasi persekutuan kita, mengevaluasi semua pelayanan kita. Biarlah berkat hari ini, ya, walaupun kita tahu ini sangat-sangat sederhana, ya. Bentuk syukuran kita ini karena kita harus masih diajak Tuhan untuk bersabar sebentar, ya, bersabar sebentar karena kita harus masih melewati pembatasan-pembatasan ini. Tapi saya yakin juga Bapak Ibu yang ibadah melalui media gereja kita tidak akan pernah kehilangan sukacita itu, ya. Walaupun kita tidak bisa sama-sama di gereja pada hari ini, biarlah kita boleh selalu dalam semangat yang sama untuk melewati masalah atau melewati pergumulan yang masih kita harus lewati bersama. Ya. Saya pastikan itu kita akan selalu sehat ke depannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Di ibadah persekutuan kami di gerejamu HKBP Bandung Reformanda. Suatu hal yang berbeda pada hari ini ketika kami boleh Engkau ingatkan untuk mensyukuri penyertaan-Mu untuk gerejamu, untuk persekutuan di tengah-tengah gerejamu ini. Karena kami tahu Tuhan itu sesuatu yang tidak mudah kalau Engkau masih akan terus menyertai kehidupan kami,
menyertai persekutuan gerejamu sampai saat ini. Kami tahu kami akan terus mengevaluasi semuanya Tuhan, untuk memastikan bahwa kami melakukan sesuatu yang Kau kehendaki dengan tritugas panggilan kami, dengan persekutuan, dengan diakoni, dan dengan kesaksian. Biarlah kami boleh semakin dimampukan untuk mengerti untuk tugas panggilan itu sebagai jemaat dan sebagai pelayan. Sehingga kami boleh mensyukuri itu pagi ini melalui anugerah penyertaan-Mu yang Tuhan Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh selalu melihat Tuhan bahwa ke depan akan semakin lebih baik Tuhan. Walaupun saat ini kami masih harus selalu melewati masa-masa sulit Tuhan dengan pembatasan-pembatasan ini. Berikan Tuhan kemudahan, rezeki yang berkelimpahan, bahkan juga jalan yang lebih baik kepada semua jemaat dan pelayan Tuhan untuk boleh melihat karya yang besar dari Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.